Om Swastiastu anak-anak, kita pada hari ini kita akan mulai pelajaran tentang pengertian yadnya. Dalam Rigveda Mandala 8, Sutta 40, Mantra 4, yadnya artinya pengorbanan atau persembahan. Yadnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya mengandung unsur karya atau perbuatan, sreya atau ketulus ikhlasan, budi atau kesadaran, dan bakti atau persembahan. Yajamana artinya orang yang melakukan atau melaksanakan yadnya, sedangkan yajus berarti aturan tentang yadnya. Latar belakang manusia untuk melakukan yadnya adalah adanya rena atau hutang. Dari trirena kemudian menimbulkan panca yadnya. Dalam Atharva Weda Mandala 12 Sutta 1 Mantra 1, yadnya adalah salah satu penyangga bumi. Demikian pula yadnya adalah pusat terciptanya alam semesta atau buana agung, sebagai diuraikan dalam kitab Yajurveda. Yadnya juga merupakan sumber berlangsungnya perputaran kehidupan yang dalam kitab Bhagavad Gita disebut dengan cakra yadnya. Bagian-bagian yadnya. Kitab sastra-sastra agama Hindu menjelaskan berbagai macam rumusan tentang pelaksanaan panca yadnya. Namun, makna dan hakikat adalah sama. Pedoman dalam melaksanakan panca yadnya dilaksanakan oleh umat Hindu, yaitu yang pertama, dewa yadnya adalah persembahan dengan minyak, biji-bijian kepada para dewa, dewa Siwa, dan dewa Agni. Yang kedua, resi yadnya adalah persembahan dengan menghormati pendeta dan dengan membaca kitab suci. Yang ketiga, manusia yadnya adalah upacara atau persembahan dengan memberi makanan kepada masyarakat. Yang keempat, pitra yadnya adalah persembahan kepada leluhur agar roh yang meninggal mencapai alam siwa. Yang kelima adalah buta yadnya, adalah persembahan berupa caru atau tawur kepada para buta untuk keharmonisan alam semesta. Berdasarkan waktu pelaksanaan yadnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nitya yadnya, yang kedua, naimitika yadnya, yang ketiga, insidental yadnya. Secara kualitas yadnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kanista, yang kedua madya, yang ketiga utama. 3 pembagian yadnya dilihat dari kualitasnya. Yang pertama, tamasika yadnya, yang kedua rajasika yadnya, yang ketiga satwika yadnya. Ringkasan cerita tentang Ramayana. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Cerita epos ini digubah oleh Maharsi Walmiki. Ramayana terdapat pula dalam sastra Jawa, yaitu Kekawin Ramayana. Dalam bahasa Melayu didapati pula Hikayat Sri Rama yang isinya berbeda dengan Kekawin Ramayana dalam bahasa Jawa kuno. Di India, dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut. Yang pertama, Bala Kanda, yang kedua, Ayodhya Kanda, yang ketiga, Aranyaka Kanda, yang keempat, Kiskinda Kanda, yang kelima, Sundara Kanda, yang keenam, Yuda Kanda, dan yang ketujuh adalah Uttara Kanda. Nilai-nilai yadnya dalam cerita Ramayana. Yang pertama, yaitu Dewa Yadnya. Yadnya yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat Dewa Yadnya seperti pelaksanaan Homa Yadnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Yang kedua adalah Pitra Yadnya. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur.
Kata Pitra bersinonim dengan Pita yang artinya ayah atau dalam pengertiannya yang lebih luas yaitu orang tua. Yang ketiga manusayatnya atau narayatnya, memberi makanan pada masyarakat atau mawe apangan ring kraman dan melayani tamu dalam upacara atiti puja. Yang keempat resiyatnya adalah menghormati dan memuja resi atau pendeta. Dalam lontar Agastya Parwa disebutkan resiyatnya ngaranya kapujang ring pandita sangweruh ring kalin ganing dadiwang. Artinya resiyatnya adalah berbakti kepada pendeta dan pada orang yang tahu hakikat diri menjadi manusia. Yang kelima adalah buta yadnya. Pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan buta kala menjadi buta hita. Buta hita artinya menyejahterakan dan melestarikan alam lingkungan atau sarwa prani. Sekian materi dari Ibu akhiri dengan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Purwojatu, Brahmanu, Brahmachari, Dharmawasanas, Tapasuratistat, Tasmanjatam, Brahmanam, Brahma, Yestam, Dewascha, Sarwa Amritna Sakama. Om Santi, 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 Om. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramani Widyatiani, saya dari kelas 10 IPA 6. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan nilai-nilai ayatnya yang terkandung dalam Kitab Ramayana. Yang pertama, dewayatnya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat dewayatnya dalam perjalanan kisahnya, seperti pelaksanaan homayatnya atau Agnihotra yang dilaksanakan oleh para Buddha Sarata. Upacara ini dimaknai sebagai upacara penyucian melalui perantara Dewa Agni. Jika istadewatanya bukan Dewa Agni sesuai dengan tujuan yajamana, maka upacara ini dinamai homayatnya. Yang kedua, pitrayatnya. Seperti dalam Ramayana di mana Sri Rama sebagai tokoh utama dengan segenap desa, kepintaran dan kegagahan tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. Dari kutipan lontar tersebut, tampak jelas nilai pitrayatnya yang termuat dalam epos Ramayana demi memenuhi janji orang tuanya, Raja Dasarata. Sri Rama Laksamana dan Dewi Sita mau menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi hidup di hutan meninggalkan kekuasaannya sebagai Raja Ayodhya. Yang ketiga, manusiayatnya. Pada cerita Ramayana tampak jelas bagaimana nilai manusiayatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Yang keempat, risiyatnya. Pada kisah Ramayana, nilai-nilai risiyatnya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat kerajaan, dan guru kerohanian. Yang kelima atau yang terakhir, butayatnya. Nilai-nilai butayatnya juga nampak jelas pada uraian. Yang kelima atau yang terakhir, butayatnya. Nilai-nilai butayatnya juga nampak jelas pada uraian kisah-kisah Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan homayatnya sebagai yatnya yang utama, juga diiringi dengan ritual butayatnya untuk menetralisirkan kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang ada dalam Kitab Ramayana. Yang pertama ada Dewa Yatnya. Yatnya dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat Dewa Yatnya dalam perjalanan kisahnya, seperti pelaksanaan homayatnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini dimaknai sebagai upacara penyucian melalui perantara Dewa Agni. Dari beberapa uraian singkat, tampak jelas bahwa sujud bakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widi merupakan suatu keharusan bagi makhluk hidup, terutama lagi umat manusia. Keagungan yatnya dalam bentuk persembahan bukan diukur dari besar dan megahnya bentuk upacara, melainkan kesucian dan ketulus ikhlasan dari orang-orang yang terlibat melakukan yatnya. Yang kedua ada pitrayatnya.
bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur, seperti apa yang diuraikan dalam kisah kepahlawanan Ramayana, di mana Sri Rama sebagai tokoh utama dengan segenap kebijaksanaan, kepintaran, dan kegagahan tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. Dari kisah ini tentu dapat dipetik suatu hakikat nilai yang sangat istimewa, bagaimana hakikat seorang anak terhadap orang tuanya. Betapa kuat, pintar, dan gagahnya seorang anak, hendaknya selalu mampu menunjukkan sujud baktinya kepada orang tua atas jasanya telah memelihara dan menghidupi anak tersebut. Yang ketiga, ada manusiatnya. Pada cerita Ramayana juga tampak jelas bagaimana nilai manusiatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat dari kisah yang menceritakan upacara Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Selayaknya suatu pernikahan suci, upacara ini dilaksanakan dengan yatnya yang lengkap dipimpin oleh seorang purohita raja dan disaksikan oleh para dewa, kerabat, kerajaan, beserta para maharesi. Yang keempat, ada resi yatnya. Resi yatnya yaitu menghormati dan memuja resi atau pendeta. Pada kisah Ramayana, nilai-nilai resi yatnya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin Ramayana. Keberadaan beliau tentu sangat penting dalam kehidupan umat beragama. Sudah sepatutnya sebagai umat manusia, sujud bakti kepada para maharesi atau pendeta sebagai salah satu bentuk yatnya yang utama dalam ajaran agama Hindu. Oleh karena itu banyak sekali hakikat niatnya yang dipetik untuk dijadikan pelajaran dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada buta yatnya. Nilai-nilai buta yatnya juga nampak jelas pada uraian kisah epos Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan homa yatnya sebagai yatnya yang utama, jika diiringi dengan ritual buta yatnya yang menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan Om Santi 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 Om.